Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, jumpa lagi kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian 1 kelas 11 semester 1. Oke kelas, pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari di bab 1 kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Berikut ini adalah beberapa contoh kerajinan bahan lunak. Oke kelas, di video pembelajaran ini kita akan membahas di bagian A, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama, pengertian kerajinan dari bahan lunak. Yang kedua, aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Dan yang ketiga, fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kegiatan membuat kerajinan berawal dari dorongan kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, produk kerajinan berorientasi pada aspek fungsional. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan atau estetik untuk meningkatkan kualitasnya. Nilai estetik pada karya kerajinan dapat dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan fungsinya. Dalam aspek ekonomi, produk kerajinan merupakan lahan subur sebagai mata pencaharian yang menjanjikan investasi besar dalam perkembangan pariwisata dan globalisasi perdagangan dewasa ini. Oke kelas, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan beragam bentuk dan keunikannya merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus memuji ciptaan Tuhan yang Maha Agung ini sebagai makhluk ciptaannya. Kita wajib mensyukuri apa yang diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada kita. Manusia yang bersyukur adalah manusia yang selalu menerima pemberian Tuhan dengan rasa sukacita dan penghargaan mendalam yang diwujudkan dalam berbagai tindakan kemampuan bangsa Indonesia untuk berkreasi, mencipta, dan berwirausaha harus disyukuri dan selalu diapresiasi. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita wajib menghargai seluruh karya ciptaan manusia. Oke kelas, produk kerajinan pada awalnya bertujuan untuk membuat barang-barang fungsional, baik ditujukan untuk kepentingan keagamaan atau religius, atau kebutuhan praktis dalam kehidupan manusia. Produk kerajinan tersebut berupa peninggalan pada zaman batu, yaitu artefak-artefak kapak dan perkakas. Pada zaman logam, yaitu nekara, moko, candrasa, kapak, bejana, hingga perhiasan seperti gelang, kalung, dan cincin. Benda-benda tersebut dipakai sebagai perhiasan prosesi upacara ritual adat berbagai suku, serta kegiatan ritual yang bersifat kepercayaan seperti penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan perkembangan zaman, konsep seni kerajinan terus berkembang. Perubahan senantiasa menyertai setiap gerak laju perkembangan zaman. Pembuatan karya kerajinan yang pada awalnya untuk kepentingan fungsional, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran orientasi ke arah nilai keindahan atau estetis. Kini seni kerajinan tumbuh makin pesat di Indonesia. Banyak daerah yang kemudian menjadi sentra-sentra kerajinan. Kondisi geografis Indonesia merupakan faktor pendukung menjamurnya seni kerajinan Nusantara. Oke kelas, Ibu sampaikan dahulu sebelum kita lebih memasuki materi kita. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada bab ini.
Setelah mempelajari materi produk kerajinan dari bahan lunak dan wirausaha, siswa mampu yang pertama mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi bahan, motif hias, teknik pembuatan, dan fungsi karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, menganalisis unsur estetika dan ergonomis karya kerajinan dari bahan lunak serta menunjukkan semangat kewirausahaan dan inovasi berkarya. 4. Merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan, serta menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri. Yang kelima, mendesain produk dan pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 6. Membuat karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya dengan sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. 7. Menganalisis keberhasilan dan kegagalan serta peluang usaha kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya dengan memperhatikan estetika dan nilai ekonomis untuk membangun semangat usaha. Oke kelas, pada gambar 1.1 merupakan produk kerajinan dari bahan lunak. Begitu banyak ide yang bisa kita buat sebagai inspirasi untuk menciptakan kerajinan dari bahan lunak. Untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman yang telah kamu miliki terkait dengan materi yang akan dipelajari, kamu diberi pengalaman mengamati karya kerajinan dari bahan lunak. Oke kelas, sebagai tugas, amatilah jenis aneka produk kerajinan dari bahan lunak pada gambar 1.1 di atas. Apa kesan yang kamu dapatkan? Ungkapkan pendapatmu dalam pembelajaran. Oke kelas, kita akan memasuki di bagian A, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak. Produk kerajinan lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, rotan, dan lain-lain. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis seperti bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, karet. Pembuatan produk kerajinan di setiap daerah memiliki jenis kerajinan lokal yang menjadi unggulan daerah. Misalnya, kasongan dari daerah istimewa Yogyakarta. Sumber daya alam yang banyak tersedia, tanah liat, kerajinan yang berkembang adalah kerajinan keramik. Palu, Sulawesi Tengah, sumber daya alamnya banyak menghasilkan tanaman kayu hitam. Kerajinan yang berkembang berupa bentuk kerajinan kayu hitam. Kapuas, Kalimantan Tengah, sumber daya alamnya banyak menghasilkan rotan dan getah nyatu, sehingga kerajinan yang berkembang adalah anyaman rotan dan getah nyatu. Oke kelas, secara umum, jenis bahan dasar produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak dan produk kerajinan dari bahan keras. Beberapa kerajinan bahan lunak serta pengemasannya akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut ini. Namun, materi yang diuraikan di sini merupakan contoh saja. Kamu dapat mempelajarinya sebagai pengetahuan dan diharapkan dapat mengeksplorasi pengetahuan lainnya sebagai bahan pengayaan. Oke kelas, yang pertama pengertian kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu seperti berikut.
A. Bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alami yang kita kenal adalah tanah liat, serat alam, dan kulit. Oke kelas, sebagai gambar 1.2 merupakan kerajinan dari bahan lilin. Oke, selanjutnya di bagian B, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Gambar 1.3 ini merupakan kerajinan dari bahan lunak buatan, yaitu topeng dari bubur kertas, hiasan dari sabun, tempat kunci dari fiberglass. Dua, aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Produk kerajinan dari bahan lunak sangat beragam, mulai dari karya kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan fungsi pakai dan karya kerajinan untuk hiasan. Berikut ini contoh produk kerajinan dari bahan lunak. A. Kerajinan tanah liat. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat sering dikenal orang dengan kerajinan keramik. Kerajinan keramik adalah karya kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa, yaitu dipijit, batsir, pilin, pembakaran, dan glasir, sehingga menghasilkan barang atau benda pakai dan benda hias yang indah. Contohnya, gerabah, vas bunga, guci, piring. Berikut ini contoh kerajinan gerabah dan keramik. Oke kelas, pada gambar 1.4 merupakan contoh kerajinan tanah liat, gerabah, dan keramik. Indonesia memiliki aneka ragam kerajinan keramik dari berbagai daerah yang memiliki ciri khas pada keunikan bentuk, teknik hingga ragam hias yang ditampilkan. Kekayaan hayati di Indonesia telah menginspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik menjadi keramik Nusantara yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan keramik Cina, Jepang, dan negara lainnya. B. Kerajinan serat alam. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam. Berikut merupakan contoh karya kerajinan dari serat alam. Pada gambar 1.5 adalah contoh aneka ragam kerajinan dari serat alam. C. Kerajinan kulit. Kerajinan ini menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis. Contohnya tas, sepatu, wayang, dompet, jaket. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Oke kelas, pada gambar 1.6 merupakan kerajinan dari bahan kulit. D. Kerajinan gips. Gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Kandungan gips terdiri atas jenis zat hidrat kalsium sulfat dan beberapa mineral seperti karbonat, borat, nitrat, dan sulfat yang dapat terlepas sehingga gips dalam proses pengerasan akan terasa panas. Prosesnya harus dicairkan dahulu jika ingin bentuk seperti yang diinginkan. Harus dibuat cetakan. Jika akan diproduksi dalam jumlah banyak, harus dibuat model terlebih dahulu. Secara umum, untuk semua produk gips diperlukan cetakan. Bahan utama pembuatan cetakan adalah silikon rubber. Tetapi yang paling gampang dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat.
Fungsi kerajinan dari gips biasanya dapat berupa hiasan, dinding, mainan, dan sebagainya. Oke kelas, pada gambar 1.7 kerajinan hiasan dinding dan gips. Oke, untuk dari gips juga bisa kita gunakan sebagai plafon, seperti pada gambar 1.7. Oke kelas, selanjutnya pada E, kerajinan lilin. Pembuatan kerajinan bahan dasar lilin cukup sederhana dan mudah, dapat dilakukan oleh semua orang. Jika kita akan mengubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas api atau kompor. Berikut ini adalah contoh kerajinan dari bahan lilin. Pada gambar 1.8 adalah contoh kerajinan dari bahan lilin. F. Kerajinan sabun. Kerajinan dari sabun sangat unik. Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan. Sabun dapat diolah dengan dua cara. Pertama, mengukir sabun yang menghasilkan karya seperti binatang, buah, dan flora ukiran. Kedua, membentuk sabun, yaitu sabun diparut hingga menjadi bubuk. Dicampur dengan sagu dan sedikit air. Lalu dibuat adonan baru seperti membuat bentuk dari plastisin. Berikut contoh produk kerajinan dari bahan sabun. Pada gambar 1.9 merupakan contoh kerajinan dari bahan sabun padat. Oke kelas, jadi dari sabun-sabun batangan tersebut bisa kita ukir dengan berbagai bentuk, bisa menjadi hiasan dan pengharum ruangan. Oke kelas. Selanjutnya di G, kerajinan bubur kertas. Sisa-sisa kertas dapat dimanfaatkan untuk beraneka ragam karya kerajinan. Salah satu alternatif pemanfaatan sisa-sisa kertas adalah dibuat bubur kertas untuk bahan berkarya kerajinan. Proses pembuatan bubur kertas dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, siapkan kertas bekas, misalnya kertas tisu atau kertas koran. Robek atau gunting menjadi potongan-potongan kecil yang lembut. Yang kedua, masukkan potongan kertas ke dalam baskom atau ember plastik. Kemudian siram dengan air hangat. Yang ketiga, masukkan 1 sendok teh garam. Garam bermanfaat untuk menghindarkan kertas menjadi busuk. Yang keempat, potongan kertas yang telah direndam dan diberi garam ini didiamkan selama 1-2 hari hingga menjadi lunak. Yang kelima, 2 hari kemudian atau setelah kertas menjadi lunak dan hancur, saring menggunakan kain atau dapat menggunakan kain lap yang pori-porinya besar. Keempat, tepi kain disatukan dan dipelintir hingga air akan terpisah dari ampasnya. Yang keenam, buang air perasan kertas, kemudian masukkan kembali potongan kertas-kertas yang sudah diperas airnya ke dalam wadah dan remas-remas hingga hancur. Tambahkan sedikit air ketika meremasnya. Yang ketujuh, buat larutan pasta dengan mencampur 2 sendok makan tepung kanji dengan air secukupnya. Apabila pasta terasa terlalu cair, penggunaan tepung kanji dapat ditambah. Yang kedelapan, campur adonan kertas dengan larutan pasta, remas-remas hingga tercampur merata, dan didapat adonan bubur kertas yang liat sehingga mudah untuk dibentuk. Pada gambar 1.10 ini merupakan contoh kerajinan dari bubur kertas. Oke kelas, di bagian ketiga, fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Fungsi produk kerajinan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi karya kerajinan sebagai benda pakai dan fungsi karya kerajinan sebagai benda hias. A. Karya kerajinan sebagai benda pakai. Karya kerajinan sebagai benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana. Sebagai benda pakai, produk karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Berikut pada gambar 1.11 merupakan contoh karya kerajinan sebagai benda pakai. Di sini ada sendal, ada taplak meja atau sarung bantal, dan ada juga tas atau wadah box seperti itu ya.
Oke, kelas yang B, karya kerajinan sebagai benda hias. Karya kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan. Berikut ini pada gambar 1.12 merupakan contoh karya kerajinan sebagai benda hias. Oke kelas, sebagai tugas kelompok LK1, siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing berjumlah antara 3-4 siswa. Tugas setiap kelompok mengidentifikasi karya kerajinan dari bahan lunak yang ada di wilayah kamu. Analisis karya kerajinan tersebut berdasarkan, pertama, bahan dasar, kedua, motif hias, yang ketiga, teknik pembuatan, dan yang keempat, fungsi karya kerajinan. Buatlah laporan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Jika menemukan hal lain untuk diamati, tambahkan pada kolom baru. Presentasikan secara bergantian dengan kelompok lainnya. Oke kelas, lembar kerja 1 terdiri dari nama kelompok, nama anggota, dan kelas. Mengidentifikasi karya kerajinan dari bahan lunak. Tabelnya ada nama kerajinan, bahan dasar, motif hias, teknik pembuatan, dan fungsi. Tuliskan kesimpulan dan ungkapkan perasaan. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian 4, unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan dari bahan lunak. Dan yang kelima, motif ragam hias pada produk kerajinan dari bahan lunak. Keenam, teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Dan ketujuh, perencanaan proses produksi kerajinan dari bahan lunak. Oke kelas, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa like dan share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan bagi yang belum klik subscribe, klik subscribe ya, gratis, agar tidak ketinggalan update video pembelajaran selanjutnya. Oke kelas, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Thanks for watching. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.